Halo anak-anak, gimana kabarnya? Kali ini bersama Pak Epma Yuda Satria, kita akan mempelajari materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, kita ketahui bersama bahwa Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Dimulai ketika Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Jepang kemudian menguasai wilayah Pasifik dan merambah masuk ke Indonesia. Jepang ingin menguasai dunia di bawah pimpinannya dengan menggaungkan doktrin Hakko Aishiu yang bermakna bahwa dunia adalah satu keluarga dan Jepang sebagai pimpinannya. Jepang masuk ke Indonesia mendarat pertama kali di kota Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian ke Palembang, dan di Jawa. Masa awal pendudukan Jepang wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah pemerintahan militer, yaitu Rikukun ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Rikukun ke-25 untuk wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Dan Kaikun Armada Selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur dengan pusatnya di Makassar. Kebijakan Jepang semuanya bertujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mencanangkan gerakan 3A, yaitu Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan sistem autarki, yaitu mewajibkan setiap daerah memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak sedikit pula wanita Indonesia yang dipaksa menjadi jukunyanfu, dan mereka diperlakukan secara biadab. Kebijakan Jepang di bidang kemiliteran bagi bangsa Indonesia memberikan dampak positif, yaitu rakyat memiliki kemampuan berperang yang nantinya sangat bermanfaat ketika mempertahankan kemerdekaan. Selain kebijakan tersebut, pemerintah pendudukan Jepang merekrut Romusa untuk memperbaiki sarana-prasarana yang rusak akibat perang, serta membangun fasilitas yang menunjang perang. Proses perekrutan Romusa awalnya dilakukan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Namun, kemudian setiap daerah diwajibkan untuk mengirimkan Romusa. Penderitaan Romusa terlihat dengan tubuh yang kurus akibat gizi buruk dan bekerja tanpa istirahat. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Untuk menghindarkan masyarakat Yogyakarta dari Romusa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengemukakan ide pembangunan Selokan Mataram. Aliran air ini menghubungkan Sungai Progo di bagian barat dengan Sungai Opak di bagian timur. Dan berikut fakta menarik tentang Selokan Mataram. Di bidang budaya, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam instansi pemerintahan dan dunia pendidikan. Selain itu, budaya Jepang banyak diterapkan di Indonesia yang digalakkan oleh Keimin Bunka Shidoso. Misalnya, Taiso, Tencho Setsu, Sekere, dan Sumera. Cobalah kalian cermati naskah proklamasi tersebut, khususnya pada angka tahunnya. Tahukah kamu, tahun 1945 kalender Masehi sama dengan berapa tahun kalender Sumera? Jawabannya adalah 2605 Sumera. Jepang juga memiliki semangat Bushido yang diajarkan dalam kemiliteran. Bushido adalah ajaran kesatria yang dimiliki samurai Jepang. Di antaranya mencakup kesetiaan, kejujuran, dan keberanian. Budaya disiplin dan rela berkorban tertanamkan kepada anggota organisasi militer yang ada. Perekrutan jukunyanfu terhadap wanita Indonesia tentu saja memberikan trauma yang hebat bagi mereka. Tidak sedikit dari mereka yang mencoba melarikan diri. Jika ketahuan, mereka mendapatkan siksaan lebih berat. Setelah merdeka, para wanita ex-jukunyanfu menuntut
ganti rugi kepada pemerintah Jepang. Struktur birokrasi masa pendudukan Jepang yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kota, terdiri dari shi, pemerintahan kota, shuchokan, tokubetsushi atau daerah istimewa, shicho atau wali kota, bunken atau sub kabupaten. Dan selanjutnya, daerah terdiri dari shu, karisidenan, shi, kota praja atau ken, kabupaten, gun, kawedanan, son, kecamatan, ku, desa, kelurahan, aza, dusun, gumi atau tonarigumi, rukun tetangga. Dan yang menarik adalah, sampai saat ini, rukun tetangga atau tonarigumi masih digunakan oleh pemerintahan Indonesia dalam struktur birokrasi pemerintahan. Kebijakan Jepang menyebabkan penderitaan rakyat, menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Sebut saja perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, di Singaparna Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Begitu juga di Chot Plieng, Aceh, Kiai Haji Abdul Jalil memimpin perlawanan terhadap pemerintahan pendudukan Jepang. Belajar sejarah Indonesia masa pendudukan Jepang, khususnya dampak terhadap masyarakat Indonesia, agar kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bahwa proses terbentuknya NKRI melewati perjuangan dan pengorbanan jiwa raga. Penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang yang hanya 3,5 tahun berkuasa ternyata lebih mengerikan dibandingkan masa penjajahan Belanda. Meskipun demikian, pendudukan Jepang juga membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Sudah menjadi tugas kita bersama, khususnya generasi muda, untuk menjaga tetap tegaknya NKRI dengan terus memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, melanjutkan perjuangan generasi terdahulu putra kusuma bangsa. Demikian pembelajaran sejarah kali ini. Untuk menambah wawasan kalian dalam materi ini, silahkan kunjungi Jogja Belajar. Terima kasih.